Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita bersama Ketua DPW LDII Lampung, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Lampung, Bapak Dr. Haji Muhammad Aditya, bersama Bapak Dr. Andes Haji Heri Sensustadi, Sekretaris DPW LDII Lampung. Ya, selamat datang nih Bapak-bapak di Tegar TV. Ini bukan yang pertama kali ya tentu ya. Ya, udah lama tapi. Iya. Ini kita bicara tentang program kerja dan kegiatan sosial LDII Lampung, juga terkait pada Hari Raya Idul Adha yang insya Allah 9 Juli ini. Ya. Tentunya salah satu program kerja di LDII ini adalah Hari Raya Kurban itu juga ya, Pak Dokter. Pak Dokter, sebelum kita mulai itu, ada yang perlu dijelaskan juga ke pemirsa. Ini kan Pak Dokter kayaknya banyak juga kegiatannya. Ya kan, kalau yang saya kenal itu kalau nggak salah Ketua PMI waktu itu ya, Pak Dokter ya? Saya di unit transfusi darah. Transfusi. Jadi di bawah PMI. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, makasih Bang Umar. Udah lama juga gak ketemu ya Bang. Jadi yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Dr. Aditya M. Biomed. Sehari-hari memang ASN di Pemprov Lampung. Sebelumnya saya kerja di unit transfusi darah PMI Provinsi Lampung sekitar 12 tahun. Lama juga. Jadi udah mungkin harus memang udah masanya diganti. Sekarang saya full di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung. Yang kemarin kebetulan kita yang paling heboh lah, periksa PCR. Oh iya betul. Iya, periksa PCR, rapid antigen. Ya alhamdulillah atas izin Allah pada masa sekarang kita sudah melandai ya. Tapi saya senang dengan slogannya Pak Kabid Humas Polda, sudah melandai tapi jangan abai. Ya, tetap jangan abai. Jadi karena memang belum berakhir. Ya, pandemi kan waktu 1 Maret tahun 2020 itu dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Tentunya kapan selesainya juga memang harus ada statement ya, dari WHO, kemudian mungkin diikutin sama negara kita. Jadi tapi jujur saya karena memang yang memeriksa sehari-hari lab PCR di Lampung ini salah satunya di kantor saya, merasa sekali setelah fase Omikron ini nurun. Jadi setelah bulan Maret kemarin Pak Umar, kita melandai sekali ya, alhamdulillah ya. Sampai hari ini kita juga sudah melakukan pemeriksaan PCR untuk calon jamaah haji dari Bandar Lampung, dari Lampung Tengah, dari Metro ya. Hari ini teman sibuk-sibuk teman saya lagi swab di Tulang Bawang Barat nih, Pak Umar. Jadi memang kan syarat untuk haji itu PCR. Jadi yang sudah ya, alhamdulillah yang sudah 3 kabupaten, jadi Bandar Lampung, Lampung Tengah sama Metro kalau nggak salah. Saya nggak hafal juga itunya jadwalnya itu karena banyak sekali. Belum ada yang positif, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan memang karena kalau sampai positif ya mungkin ada kebijakan misalnya tunggu sampai nanti negatif. Kalau kita ini alhamdulillah di fase-fase awal, jadi kalau berangkatnya di ujung kan agak repot juga ya. Alhamdulillah Lampung itu saya sangat bersyukur tuh, jadi masih ada spare waktu lah misalnya. Jadi Pak Dokter selain sibuk juga di bidang kesehatan, juga sebagai ketua LDII ini ya Pak Dokter? Iya, jadi kan memang saya juga di ID loh Pak Umar. Saya sebelumnya ketua ID cabang Bandar Lampung. Alhamdulillah kemarin juga dilantik salah satu anggota pengurus besar ID. Jadi ini yang lagi hot-hotnya. Jadi kemarin kita raker juga ya, alhamdulillah. Jadi memang ya saya pikir Pak Umar juga kan kita perlu keseimbangan ya. Salah satu sisi saya profesional sebagai dokter, tapi di sisi lain ya ada hal-hal yang bisa saya bantu, yang bisa saya kerjakan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Lampung. Saya dengan Pak Sekretaris ini
dari tahun 2020 ini periode kedua, Bang Umar. Jadi kan 5 tahun sekali kita muswil. Nah, jadi sebelumnya tahun 2015 ke 2020 saya ketua. Sekarang 2020 sampai 2025. Ya, masih ada 3 tahun lagi. Ya, memang itu tadi saya bilang ya, tetap tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai ASN juga. Mungkin mudah-mudahan ya kita membarokahkan lah dalam bahasanya, kita biasanya kita membarokahkan waktu kita di sisa umur kita, banyak yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan yang kita kerjakan itu menjadi amal ibadah lah, amal ladang ibadah ya. Iya, barang gitu, bukan lebih begitu, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Kalau Pak Sekretaris DPW ini Pak Dr. Andes Haji Heri Sensus tadi, ini kegiatan lain selain sekretaris LDII, Pak? Oh, baik. Kalau silakan. Terima kasih Pak Umar. Jadi kalau saya ini berbeda sedikit dengan Pak Ketua. Dulu memang ASN ya. Jadi di guru Pak. Guru kelas sekolah, terus guru sudah pensiun. Pernah tugas pada tahun ini. Kemudian di samping sekretaris DPR Guru Sambung, kami juga sebetulnya ini kan juga diberikan kemandat lagi jadi ketua SAKO, Satuan Komunitas Pramuka. Iya. Kalau yang lainnya, kebetulan saya juga di FKUB, Bagian Bendahara FKUB Provinsi Lampung. Iya. Kemudian dia di FBK juga, Forum Pembangunan Kebangsaan. Itu. Iya, itu Pak Umar dan kami. Ya, seperti kata Pak Dokter itu ladang ibadah lah. Ya. Ini Pak Dokter, sesuai dengan tema kita ini program kerja dan kegiatan sosial LDII, Lembaga Dakwah Dewan Islam Indonesia Lampung. Ya. Ini terkait kepada program kerja. Apa sebelumnya tentunya diperkenalkan dulu lah kepada pemirsa Tegar TV. LDII itu sendiri, Pak Dokter, silakan. Ya, siap Pak Umar. Jadi LDII itu ormas ya. Jadi kita ormas. Sesuai namanya tentunya lembaga dakwah. Jadi Islam, lembaga dakwah Islam. Jadi ya tentunya kita bidang core-nya itu, genuine-nya itu memang masalah dakwah. Tapi kita selalu dipesan sama ketua umum kita, memang dakwah itu kan bisa dalam banyak hal ya. Ada dakwah yang memang sifatnya formal, ada informal, misalnya dakwah itu juga misalnya dengan perbuatan, juga dengan perkataan. LDII juga mengambil posisi sebagai ormas Islam. Kami juga punya punya peran ataupun punya keinginan sebagai anak bangsa. Kami selalu ditanamkan sebagai ormas yang cinta tanah air, Pak Umar. Jadi memang kita kalau dibilang NKRI harga mati itu bukan cuma TNI dan Polri. Jadi kami juga selalu mengedepankan di samping dakwah itu masih nilai-nilai kebangsaan. Alhamdulillah kami bersyukur sudah menjalin kerjasama sama institusi yang memang punya wewenang untuk itu. Sudah beberapa kali mengadakan latihan wawasan kebangsaan dengan TNI, kemudian juga tentang cara dai yang juga sesuai dengan tuntunan dan undang-undang di negara kita. Kami bekerja sama dengan Polda tentang dai Kamtibmas misalnya ya. Kami juga punya semacam tagline dakwah juga, namanya itu Green Dakwah. Green Dakwah itu dakwah hijau. Dakwah hijau itu dalam arti dakwah yang menyejukkan, dakwah yang tidak memprovokasi gitu ya, dakwah yang menenangkan gitu ya. Apalagi terus terang saja kami merasa betul di masa pandemi kita sangat-sangat terpuruk ya. Kita mengalami loh Bang Umar, jadi warga LDII juga sangat terdampak ya. Ketua umum kami aja, kemudian salah satu ketua DPP meninggal karena COVID-19 ini. Jadi kita sangat merasa, dan tentunya imbas daripada COVID-19 itu juga memang kami rasakan betul. Banyak warga kami, pengurus dan ulama juga ya, yang sampai harus meninggal dan sebagainya. Jadi di situasi yang seperti ini
Mari kita kan tidak saling menyalahkan, tidak saling apa ya, kan kadang-kadang kita juga ya, pandemi ini sesuatu yang baru buat kita semua ya. Saya kebetulan dokter juga, kadang-kadang kita masih tergagap-gagap lah bahasa kita menghadapi bencana ya. Jadi namanya bencana sosial lah ya. Jadi ini bencana sosial yang kalau dipikir ya, makhluk Allah yang tidak terlihat mata gitu ya, sudah bisa bikin luar biasa ya. Tidak saja masalah kesehatan, meskipun utamanya masalah kesehatan, tapi ternyata itu juga ke lain-lain, ke ekonomi, ke sosial ya, ke budaya juga mungkin. Nah ini yang memang kita sebagai ormas punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, bagaimana kita menenangkan tadi. Jadi kita tidak hanya mengeluh, tapi coba cari solusi ya. Alhamdulillah kami kegiatannya tadi mungkin nanti bisa lebih dalam kita bicara masalah kegiatan-kegiatan apa yang kita diupayakan di LDI dalam masa pandemi itu. Yang utama ya kita menenangkan apa yang supaya jangan makin stres masyarakat ya. Jadi kan banyak sekali hoax itu. Betul. Jadi Pak Umar kita kan kita luar biasa itu ya. Kami kan biasa ngaji nih, biasa ngaji, biasanya kan nggak boleh. Ngaji dilarang tuh, ke masjid dilarang. Zaman itu kan, tarawih segala macam. Akhirnya LDI misalnya bikin ya kita zoom ngaji Pak. Jadi ngaji ya bisa di rumah-rumah, warga kita tetap di rumah, tetap patuh dengan protokol kesehatan. Ustadznya bisa di mana saja menyampaikan materi dakwanya. Alhamdulillah ada hikmahnya juga sih. Jadi ya apa ya, itu namanya upaya gitu ya. Ya kemudian apalagi yang kira-kira kita bisa laksanakan, kita protokol kesehatan itu benar-benar kita Pak. Jadi di masjid kita sampai bikin spanduk, bikin himbauan. Jadi warga-warga kita yang sedang tidak enak badan, sedang sakit, janganlah ke masjid gitu. Cukup sampai kita sholat Idul Fitri yang kemarin kita adakan di rumah masing-masing dan sebagainya. Jadi itu kami sangat mendukung program pemerintah. Sampai terakhir kemarin kita berpartisipasi aktif Pak dengan vaksin. Nah, jadi di tempat ya, salah satu kegiatan ya Pak. Iya, sangat. Jadi kita tidak hanya menganggap yang vaksin yang segala macam itu hoax, tapi kita mencontohkan. Jadi ya saya berapa kali harus menjelaskan program vaksin bagaimana, kan banyak sekali isu-isu yang tidak benar negatif, ya tentang segala hal ya. Saya sendiri mengalami loh Pak, karena risiko kerja saya kena COVID 2 kali, yang Delta kena, yang Omikron kena, padahal vaksinnya sudah 3 kali ya sudah, memang itu kuasanya Allah. Jadi memang sampai nggak diopname saja. Tapi alhamdulillah ya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Kalau nggak bisa kesini nih. Jadi memang artinya kita coba deh, jangan menyalahkan pemerintah terus. Coba ambil peran gitu loh. Jadi kita juga punya ambil peran. Jadi apa yang kita bisa bantu? Nanti Pak Heri bisa dengan sakonya beliau mengajarkan misalnya bertanam pakai hidroponik Pak. Jadi di situasi cuma di rumah kan ngapain? Coba cari-cari kreativitas. Alhamdulillah beliau contohkan. Pondok pesantren kami itu nanti boleh Pak Umar sekali-kali main ke tempat kita. Kita punya teknologi yang dibantu sama pemerintah dan DPR, itu namanya bioflok. Jadi pertanian gitu, pemberdayaan lele. Jadi tapi lelenya ini Pak, jadi pakai teknologi namanya bioflok. Jadi kita diajarin sama itu anak-anak santri kita kan itu tadi yang terkena dampak, mereka nggak boleh keluar di lingkungan pesantren saja. Jadi tidak menganggap dengan pandemi itu melawan, jadi malah segala macam. Kita coba deh, jadi hikmahnya apa kita cari. Kegiatan ngaji sudah oke, kegiatan perekonomian harus jalan, kan tetap makan kan Pak. Coba bertanam dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang lain kita kadang-kadang juga coba sekarang serba tidak boleh itu kan pakai online. Coba bisnis segala macam, meskipun nggak semuanya berhasil tapi sudah berusaha. Jadi kami berharap sekali kegiatan-kegiatan yang
mohon maaf sekali itu kan tidak direncanakan dari awal, itu kegiatan spontan. Kita akhirnya punya perangkat teknologi yang lumayan ini ya, menguras biaya ya Pak Sekretaris. Tentang Zoom itu kan kita kan harus punya jadi kita beli, beliau yang gini ya, kan kita punya generasi yang ngerti masalah itu, kita libatkan. Kita coba beli apa, kalau kita mau ngaji di rumah-rumah harus siap apa, kalau di masjid harus apa yang disiapkan dan segalanya. Itu kemarin kita juga coba, sekarang mau sodako kan nggak boleh nih. Kemarin coba kita ini lagi penjajakan dengan Bank Syariah Indonesia, sodakonya pakai kiris ya Mas. Jadi pakai barcode nih. Saya sendiri belum bisa tuh Pak Umar kemarin, tapi kita coba. Jadi ini tidak menyurutkan kan, selama ini kan orang nggak boleh nggak boleh bertemu muka. Terus cara sodakonya bagaimana? Ini ada. Jadi kita tidak mengeluh dengan keadaan, tapi kita coba cari deh yang kita bisa kerjakan sehingga kita tidak punya peran lah. Iya, Pak Dokter. Ini Pak Sekretaris nih, Pak Dokter Andes Haji Heri. Ini yang menarik saya tadi soal pondok santren itu tadi, Pak Dokter ya. Itu gimana Pak Sekretaris, Pak Heri? Jadi pondok kita yang ada di Lampung. Jadi ada di daerah mana? Ada di 15 kabupaten kota. Jadi kita ini kelembagaan itu ada di 15 kabupaten kota. LDI-nya sendiri kabupaten kota ada ya. Yang belum dilantik itu adalah di posisi barat. Karena memang kabupaten baru dan kita juga lagi persiapan ini. Iya. Kemudian pondok kita itu ada 15. Sekarang mulai tambah 16. Kemudian ada 3 pondok pesantren mahasiswa. Pondok pesantren mahasiswa. Itu ada itu. Nah, kemudian kegiatan tadi salah satu sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Lele tadi deh. Lele. Jadi kebetulan kita dapat bantuan dari Departemen Perikanan ya, Perikanan Lautan. Bantuan. Kemudian kita kelola dan kita memberdayakan masyarakat pondok tentunya. Betul. Ya, untuk ekonomi pondok tersebut. Jadi sirkulasinya nanti lele tadi dibesarkan, kemudian nanti dijual juga ke pondok lagi. Di pondok untuk konsumsi nambah sisanya untuk siswa pondok tersebut. Bahkan mungkin bisa meningkatkan pendapatan. Betul. Jadi itu tujuan daripada bioflok tadi, sehingga ekonomi bisa meningkatlah. Artinya bahwa bukan hanya ngaji saja dalam wakaf, tapi juga ekonomi, pemberdayaan ekonomi itu. Itu juga kemarin dapat bantuan juga tentang pengelolaan kambing. Jadi kambing juga dapat bantuan. Setelah mau dikasih ayam, cuman kalau ayam itu lokasinya agak itu. Kalau misalnya seperti itu, Pak Dokter, tampaknya LDI cukup sibuk ya dengan pemberdayaan ekonomi. Gimana Pak Sekretaris? Kalau kita begini Pak, jadi memang kalau kita ini ada 5 kebijakan Pak yang kita untuk menyusun program. Kebijakan pertama adalah peningkatan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua peningkatan tadi yang saya sampaikan tentang 15 kabupaten kota tadi. Di 166 pimpinan cabang di tingkat kecamatan, ada di 458 tingkat PAC, pimpinan cabang di kelurahan desa, itu kita Pak. Kemudian itu yang kinerja organisasi kita, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Jadi termasuk kita ada sekolah-sekolah di kita juga. Nah, sekolah-sekolah yang terpadu dengan pondok, artinya sekolah ngaji dan di pondok itu tersebut itu ada kami data ini sekarang lagi update data sekarang lagi minta datanya nanti tanggal bulan Juli nanti baru ini kita kumpulkan itu. Sekitar ada 9 atau berapa itu. Satu adalah Bandar ini di Natar, kemudian di Tulang Bawang itu ada 2, kemudian di Jepara ada 1 boarding school, kemudian di yang lagi jalan lagi di Tulang Bawang Barat. Nah, jadi yang lainnya juga lagi itu tingkat SD sampai tadi. Kalau yang di Natar ini dari tingkat TK PAUD sampai ke SMA. Ini kita membantu kontribusi kita terhadap pemerintah seperti itu. Salah satu bidang formal itu. Menarik ini. Pak jadi Heri. Jadi bukan hanya tadi kata Pak Ketua hanya bukan ngaji saja, tapi juga bidang kontribusi. Kayaknya Pak Dokter, Pak Ketua ini kayaknya LDI ini harus diperjelas lagi nanti di sesi kedua ya. Siap. Pak Heri.
Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan kita dengan tema program kerja dan kegiatan sosial LDII Lampung menarik dan kita akan bahas pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa Tegar TV, tetap di Tegar TV.